Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas bagaimana cara menghitung luas wilayah suatu peta menggunakan metode grid. Nah, peta yang digunakan sekarang adalah peta bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Nah, sama caranya seperti yang kemarin, kita tuh bikin dulu gridnya. Nah, kalau saya sendiri tuh ukurannya 1x1. Nah, untuk luas wilayah yang akan diarsir, kita akan menggunakan dengan cara menandai yang wilayahnya itu lebih dari 50% warnanya. Nah, untuk peta saya sendiri, saya itu udah menghitung sekitar 35 kotak yang ada di peta ini. Nah, langsung masuk aja ke rumusnya. Jadi, kita tulis dulu jumlah kotaknya. Jumlah kotaknya itu ada 35 kotak. Nah, terus kita itu akan jadiin skalanya ini ke kilometer, sorry. Nah, kita akan jadiin ke kilo, jadinya 17,45 kilometer. Oke. Terus, untuk menghitung luas wilayahnya, kan kita itu menggunakan rumus persegi, yaitu sisi kali sisi, karena di sini kan kotaknya persegi. Jadi kita menggunakan rumus sisi kali sisi, yaitu berarti luasnya itu 17,45 dikali 17,45, yaitu dari sisi kali sisi. Nah, hasilnya itu ada 304,50 km persegi. Jangan lupa perseginya ya, karena kan ini persegi gitu. Terus kita akan masuk ke cara menghitung luasnya. Rumusnya itu jumlah kotak dikali luas wilayah di lapangan. Berapa tadi? Kita kan udah ada luas kotaknya itu ada 35 kotak. Berarti 35 dikali ini luas wilayah dari yang udah kita hitung tadi, yaitu 304,50 km persegi. Hasilnya itu 35 dikali 304,50. Hasilnya itu ada 10,657,5 kilometer persegi. Nah, ini adalah luas wilayah rawan longsor di Provinsi Lampung. Jadi, tadi setelah kita sudah menghitung luas wilayah suatu peta bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung menggunakan metode grid, sekarang kita akan menghitung luas wilayah dari beberapa tempat. Nah, jadi kan kita udah menentukan di mana titik unila. Titik unila kan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas wilayah Tahura. Titik koordinat Tahura itu ada di mana gitu. Nah, sebelumnya jadi di sini saya udah menentukan koordinatnya. Terus kita bakal menghitung selisihnya. Koordinat ini bisa dicari di Google Earth gitu. Terus kita bakal hitung selisihnya itu. Nah, selisihnya itu ada 0,4367. Nah, terus dari mana selisihnya ini? Nah, selisihnya ini tuh dari sini. Jadi 5 derajat dikurang 5,4367 tadi. Dari sini kan, dari titik koordinatnya. Terus hasilnya itu ya ini. Terus kita akan
mengalikan ini tuh sama selisih derajatnya. Nah, jadi kan kita udah pernah ngitung ya. Jadi kita hitung tuh 0,4367 dikali berapa tadi selisih derajatnya itu ada 6,35 cm. Terus sama kayak yang ini kita akan nentuin yang bagian sininya. Jadi 0,157 dikali sama kayak gini ya, tadi 6,35 cm. Nah, hasilnya itu ada 2,7730 cm. Terus di sini ada 0,9975 cm. Terus kan di sini tuh ada ini tuh bagian vertikal atau dia itu yang ke garisnya tuh yang di atas. Terus di sini kan berarti horizontal kan, horizontal berarti kan arahnya itu dia yang ke samping. Terus kita akan menentukan di mana tadi itu apa sih namanya, vertikal dan horizontalnya itu di mana posisinya. Jadi kita akan menghitung tadi itu kan dia garis vertikalnya itu 2,7 ya. Berarti kan di sininya kita ngitungnya 2,7. Berarti 2,7 itu di sini. Terus ke horizontalnya dia tadi 0,9 kalau nggak salah. Iya benar, 0,9. Berarti 0,9 itu di sini. Nah, berarti kita udah ketemu nih titiknya di mana. Titiknya itu ada di, jadi titik Tahura itu kalau di peta itu ada di Kabupaten Pesawaran sini, Tahura. Nah, terus kita akan menghitung azimutnya. Nah, titik patokannya itu ada di titik Unila tadi kan kita udah tentuin ya. Nah, berarti ke 60. Terus digusur ini tuh kan 180 ya. Jadi kita kesininya lagi berarti 60 ditambah 180 itu azimutnya. Azimutnya itu 60 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya itu 240. Terus back azimutnya itu ada 240 dikurang 180. Kenapa? Karena 240 ini kan ngelebihin dari 180, jadi makanya kita kurang. Nah, hasilnya itu ada 60 derajat. Ini back azimutnya ya. Habis itu kita ke biringnya. Nah, biringnya itu 200 sama kayak tadi, 240 dikurang 180. Karena kan berarti kan di sini 180. Nah, biringnya itu kan berarti di sekitar sini, di sekitar southwest atau barat daya. Nah, ya udah, jadi tinggal kita kurang hasilnya 60 derajat SW atau barat daya. Nah, ini untuk di titik wilayah Tahura. Selanjutnya saya akan menghitung beberapa wilayah lagi, tapi langsung ditunjukin aja nanti. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menentukan semua azimut, baik azimut dan biring dari Universitas Malahayati, Arca Zumbai Lalaan, dan kantor gubernur serta Rinocamp. Jadi kesimpulan dari video ini adalah untuk luas wilayah peta rawan longsor di Provinsi Lampung itu ada 10,657,5 km persegi. Terus
Untuk untuk peta lokasi dari Unila ke 5 tempat ini, ada di Tahura itu ada azimutnya 240 derajat, biak azimutnya 60 derajat, biringnya 60 derajat southwest. Nah, untuk Universitas Malahayati itu ada azimutnya 250, terus back azimutnya 70, biringnya 70. Habis itu air terjun Wailalaan itu azimutnya 260 derajat, back azimutnya 80 derajat, biringnya 80 southwest. Untuk kantor gubernur juga itu azimutnya ada 150 derajat, back azimutnya 330 derajat, habis itu biringnya itu 30 derajat. Nah, untuk Rhino Camp itu azimutnya 262 derajat, back azimutnya 82 derajat, biringnya 82 southwest. Nah, untuk titik-titiknya itu ada di sini. Terus jadi gitu ya guys cara menghitungnya. Jadi kenapa di sini itu dikurang dikurang 180, karena kan ini tuh kalau misalkan dia sempurna, kan kalau misalnya dia lingkaran sempurna itu jadinya 360, karena 180 kali 2 jadi 360. Nah, jadi gitu aja deh cara menghitungnya. Terima kasih.